Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabandi, mahasiswa PPG gelombang ketiga LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini saya akan melakukan PP siklus kedua. Mari saksikan saya mengaji. Assalamualaikum. Siap, gerak. Bisa. Gerak, gerak. Sebelum mulai pelajaran rendah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita kembali berjumpa di pelajaran filosofi Indonesia mengabsen. Baik, yang pertama Pak Santri
daripada materi ini, ya. Yang pertama, setelah kita mempelajari tentang demokrasi terpimpin ini, kamu dapat ya menganalisa, menjelaskan, mengidentifikasi ya tentang perkembangan kehidupan politik, ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah itu nanti kita akan bekerja bersama, ya bekerja kelompok. Setelah kamu menyaksikan tayangan video yang akan Bapak tunjukkan, perhatikan dengan baik. Sekali lagi Bapak sampaikan jangan sampai terjebak. Ingat, ya. Ingat nanti selesai. Jadi mesti memperhatikan dengan sesama.
rumuskan di lembaran ini, yaitu bekerja bersama, ya. Kita buat berapa orang yang hadir? 9, 12, 15 ya, pas. 3 kelompok. Ya. Kita buat 3 kelompok, kemudian nanti Anda mengerjakan tugas yang sudah Bapak buat. Silakan dibuat kelompok masing-masing. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Ini waktunya. Sebelum dikerjakan langkah-langkahnya, perhatikan. Di A, peserta didik duduk berdasarkan tim atau kelompok yang sudah dibagi. B, setiap kelompok diharuskan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diskusi. Yang ketiga, setiap kelompok menyelesaikan tugas diskusi sesuai waktu yang ditentukan. 4, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ya, 5, kelompok lain memberikan tanggapan atau sanggahan kepada kelompok yang presentasi. Di atas, mata pelajaran atau materi seharusnya materi demokrasi terpimpin kelas semester, kelas 12 semester genap. Alokasi waktu diskusi 20 menit. Ya, siap ya? Siap. Silakan dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Mairindu. Saya Mahena Putri. Saya Eva Santri. Saya Nur Anjani. Saya Hafisa. Baik, pertanyaan akan dibacakan oleh teman kami Mahena Putri. Soal pertama, bagaimana peran rakyat dalam sistem demokrasi terpimpin? Jadi, peran rakyat dalam demokrasi terpimpin adalah yang pertama terlibat langsung dalam pemerintahan melalui DPR, yang kedua mengikuti pemilihan umum, artinya menentukan masa depan bangsa dengan memilih calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon legislatif. Yang ketiga, ikut serta dalam perumusan undang-undang. Soal yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat internasional terhadap demokrasi terpimpin? Pandangan masyarakat terhadap demokrasi terpimpin dapat bervariasi di kalangan masyarakat internasional. Yang pertama, ada beberapa yang mendukungnya sebagai bentuk stabilitas politik, sementara yang lainnya mungkin mengkritiknya karena dianggap kurang demokratis dalam arti tradisional.
Kemudian ada juga yang beberapa faktor seperti konteks sejarah dan situasi politik suatu negara dapat mempengaruhi pandangan masyarakat internasional terhadap model pemerintah tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya atau memberi saran, kami persilahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dan kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Apa dampak politik dari penerapan demokrasi terpimpin terhadap masyarakat? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan. Kami akan menjawabnya. Beberapa dampak politik yang mungkin timbul melibatkan: yang pertama, keterbatasan kebebasan politik; yang kedua, ketidaksetaraan politik; yang ketiga, ketergantungan pada pemimpin; yang keempat, stabilitas politik; yang kelima, kendali ekonomi; yang keenam, tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, dampak politik demokrasi terpimpin sangat tergantung pada bagaimana sistem ini diimplementasikan dan bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaannya. Karena ada beberapa masyarakat menganggapnya sebagai bentuk stabil dan efisien, dan ada juga yang beranggapan sebagai ancaman prinsip-prinsip demokrasi. Oke, bisa diterima? Oke, kelompok ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna. Saya mewakili kelompok 3 ini mau bertanya ke kelompok 1. Bagaimana situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Situasi ekonomi pada demokrasi terpimpin adalah pernah mengalami kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia yang disebabkan beberapa masalah, antara lain: 1. Ekspor dan investasi merosot; 2. Menipisnya cadangan devisa; 3. Inflasi mencapai ratusan persen; 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Bisa diterima? Bagaimana kelompok 3? Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mudah-mudahan ini semakin ke depan semakin berkembang. Dan diharapkan semua itu bisa berbicara. Kita belum, oh itu salah, itu jawabannya tidak betul, belum itu yang terjadi. Tapi yang mengharap semua bisa berbicara. Oke ya. Sekali lagi terima kasih untuk nomor 1, aplausnya. Oke, untuk berikutnya silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Badrun Hanafi. Dan saya Ibrahim Sarai. Bagaimana proses pengambilan keputusan ekonomi dilakukan dalam sistem demokrasi terpimpin? Semua aktivitas ekonomi dilestarikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga sistem ekonomi terpimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidinu, saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana proses pengambilan keputusan ekonomi dilakukan dalam sistem demokrasi terpimpin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Maidinu atas pertanyaannya. Sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang berlaku adalah semua aktivitas ekonomi dilestarikan di pusat pemerintahan. Sistem tersebut kerap disebut juga sistem ekonomi terpimpin. Bisa diterima? Bisa. Oke, ada lagi? Oke, paham semua ya? Oke, terima kasih. Sebelum mereka kembali ke tempatnya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan ditutup kelompok 2. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, berhubung waktu kita tidak mencukupi, jadi untuk kelompok 3 nanti akan kita tampilkan para siswa sekalian, sebelum kita tutup, ya, perlu Anda ketahui bahwa yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang demokrasi terpimpin, ya, kesimpulannya dinamika politik ya yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik besar, yaitu antara Partai Komunis Indonesia dengan Angkatan Darat. Itu dia yang menjadi kesimpulannya. Jadi di masa demokrasi terpimpin itu mereka itu bersaing, ya, bersaing untuk merebut pengaruh. Ini dia, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin pula Indonesia melakukan operasi militer membebaskan Papua dan penjajahan Belanda, dan juga terjadi konflik dengan Malaysia. Oke. Nah, itu yang menjadi kesimpulannya. Mudah-mudahan dengan belajar secara mandiri Anda itu lebih aktif, ya, lebih lebih bebas mencari sumber yang akan dibahas, ya. Artinya tidak hanya diam saja, tapi aktif mencari bahan-bahan yang akan diselesaikan ataupun dipecahkan permasalahan. Ya. Baik, para siswa dan siswa
mahasiswi sekalian, berikutnya yaitu kita akan membuat tugas untuk minggu depan. Ya Pak. Oke, silakan dicatat tugas untuk minggu depan. Jelaskan tentang kebijakan sharing. Jelaskan tentang kebijakan sharing biasanya. Sharing yang dilakukan oleh pemerintah oleh pemerintah pada tahun 1959. Pada tahun 1959. Sudah? Oke, cukup. Mengapa kita harus lebih giat belajar agar kejadian yang terjadi antara 1945 sampai 1965 itu tidak terulang kembali, ya. Ya Pak. Demokrasi terpimpin yang hari ini kita akan menghadapi pestanya tidak lama lagi. Ini dengan cara memilih pemimpin yang baik, mudah-mudahan demokrasi kita berjalan dengan baik. Demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer dan sebagainya yang membuat situasi politik kita tidak aman. Jadi harapan Bapak dengan sering kita belajar tentang sejarah, insya Allah kegagalan yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi masa depan. Amin. Jadi demikian saja untuk hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Bapak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.